Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan struktur portal dua dimensi menggunakan abacus. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memodelkan struktur balok dengan abacus. Nah, pada kasus kali ini, portal yang akan kita modelkan adalah memiliki elemen sebagai berikut untuk kolom tingginya 3,5 meter dan balok 5 meter. Oke, kemudian beban yang dikenakan adalah sebesar 40 kN ke arah kanan. Oke, nah data material adalah sebagai berikut. Yang pertama, balok yang kita gunakan memiliki dimensi lebarnya 0,2 meter, kemudian tingginya 0,45 meter. Kemudian kolom, dimensi kolom yang akan kita gunakan adalah lebarnya adalah 0,3 meter dan tingginya adalah 0,3 meter. Jadi pada kasus ini kolom memiliki ukuran yang baik lebar dan tinggi sama ya. Jadi berarti kolomnya bentuk sangkar gitu ya. Kemudian material ini memiliki elastisitas adalah 2,1 kali 10⁻⁷ kN per meter persegi. Nah, karena abacus itu tidak memiliki tidak memiliki referensi satuan tertentu atau tidak ditentukan referensi satuan tertentu, maka kita harus pada saat kita memodelkan kita harus menggunakan satuan yang konsisten. Nah, berikut adalah tabel yang bisa digunakan, tabel satuan yang bisa digunakan untuk dalam pemodelan di abacus. Nah, kalau sebagai contoh bisa kita lihat kalau kita menggunakan sistem satuan internasional SI dalam meter, maka panjangnya meter, gayanya itu satuannya Newton, massa itu adalah kilogram, waktu itu adalah detik, tegangan adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat, energi itu adalah Joule, density ya atau berat jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Oke, nah kalau kita menggunakan satuan milimeter, nah seperti ini ya, seperti yang ada di tabel. Kalau menggunakan satuan feet berarti harus mengikuti ini. Kemudian untuk US unit atau satuan Amerika yaitu inch, maka harus menggunakan satuan-satuan sesuai dengan parameter yang kita analisis gitu ya. Nah, sehingga kita harus konsisten sesuai dengan tabel yang ini. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan menggunakan SI, satuan SI, tapi yang meter. Oke, jadi gayanya nanti dalam Newton, kemudian massanya adalah kilogram, kemudian tegangan adalah Pascal, ya, kemudian density adalah kilogram per meter kubik. Oke, nah. Sehingga nanti yang elastisitas itu nanti 2,1 kali 10⁻⁻. Oke, karena ini Newton per meter kuadrat, ini kilonewton per meter. Jadi kali 1000 maka ini 10⁻⁻. Oke, nah baik. Nah selanjutnya kita siapkan dulu koordinat. Ya, Anda bisa ini pada portal ini saya beri nomor di ujung paling bawah ini 1. Kemudian 2, kemudian 3 ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Oke. Anda bisa menggunakan metode pemberian titik selain dari yang saya gunakan itu tidak menjadi masalah, yang penting konsisten. Oke. Jadi berarti node 1 adalah 0,0, node 2 adalah 0,3,5, kemudian node 3 adalah 5,3,5. Oke, nah baik. Lalu kita sistem satuan akan kita gunakan adalah SI tapi meter. Oke, nah baik. Selanjutnya kita menuju ke abacus. Oke, selanjutnya kita menuju ke abacus. Baik, kita buka dulu abacusnya. Ya, ini abacusnya. Oke, jangan lupa Anda beri nama ya, save as. Sesuai dengan ininya, di sini saya tidak save as karena tidak akan menyimpannya. Oke. Nah, sesuai dengan
prosedur pemodelan kita selalu mulai dengan part. Jadi Anda boleh dari sini, klik double dari sini, boleh dari sini ya, boleh dari sini ya. Jadi atau boleh dari sini ya. Jadi terserah Anda mau memilihnya dari mana ya. Nah, saya memilih dari sini. Oke. Nah, atau Anda juga bisa dari sini ya, create part manager ya. Nah, saya milihnya dari sini. Oke. Ini Anda bisa memberi nama, misalnya partnya adalah portal 2D. Oke. Pilihannya 2D planar, atau Anda memilih 3D boleh ya, tetapi nanti sampai di sini wire, lalu pilih planar. Oke. Nah, di sini saya pilih 2D planar, deformable, lalu saya pilih wire. Di sini 200. Nah, jangan besar-besar, kalau besar-besar nanti ini juga ya, jadi terserah lah ini Anda mau seperti apa. Nah, misalnya saya memilih ukurannya adalah 10 ya. Ini kan hanya untuk membantu kita dalam sketch saya. Continue. Oke, ini sudah ada, berarti ini 10-10 gitu ya. Oke, selanjutnya kita sketch ya. Nah, sekarang saya menggunakan, kalau sebelumnya saya menggunakan titik, jadi Anda boleh menggunakan titik koordinat ini, isi koordinatnya, atau Anda langsung sketch sesuai dengan modelnya ya. Kalau Anda lihat sini, Anda perhatikan model yang akan kita buat seperti ini. Jadi saya menggambarkan saja, saya menggambarkan saja dulu. Jadi saya mulai dari titik 00 gitu ya. Jadi saya pilih yang ini, lalu saya klik di sini, cancel. Oke, sini kan saya belum tahu jaraknya. Oke, untuk jaraknya Anda tinggal pilih di sini, add dimension. Oke, klik di sini. Lalu Anda tarik ke kiri atau kanan, ya, tarik ke sini. Nah, Anda klikkan tadi, tingginya adalah 3,5. Jadi kita pakai meter ya nanti ya, satuannya. Oke, 3,5. Oh, sorry. Bukan koma ya, sorry. 3,5. Setting saya koma desimal itu titik ya. Anda mungkin komputernya bisa disetting jadi gitu. Oke, 3,5. Lalu di sebelahnya saya klik lagi, tarik ke atas. Ini tadi 5. Oke, enter. Nah, lalu kalau dia tidak terlihat berarti Anda pakai yang. Nah, dah ya. Jadi ini sudah terlihat ya. Ini 3,5, Anda lihat 3,5, 5. Oke. Nah, tanda yang kotak ini maksudnya dia siku-siku gitu. Oke. Nah, selanjutnya sudah selesai, lalu Anda done. Oke, sudah jadi ya. Anda bisa pakai scroll untuk mengecilkan, zooming atau zoom out, zoom in atau zoom out ya. Pakai scroll mouse di tengah. Oke. Nah, setelah selesai, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita properti. Oke, properti kita isikan, kita isi materialnya. Saya material apalah, misalnya material X boleh ya. Jadi material X atau material apalah. Karena kan ini bukan baja, bukan ini ya. Jadi kita material X, lalu mechanical, kita isikan elastisnya. Oke. Nah, tadi elastisnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 10 ya. 2,1 2.1 E pangkat berapa tadi? 10. Oke. Kemudian rasionya Anda bisa isikan 0,3 ya, boleh ya. Atau 0,2 karena tidak ditentukan di sini ya. Isi 0,2, 0,3. Setelah itu oke. Lalu propertinya sudah selesai, lalu Anda ke create section. Ingat karena ini ada 2 ya, maka Anda bisa, pertama adalah section column. Oke. Section column, Anda pilih beam. Type-nya beam, continue. Nah, kita tentukan pilih di sini. Di sini profilnya Anda bisa kasih nama kolom dulu, profil kolom. Oke. Nah, kemudian
pilih rectangular, ya, continue. Nah, Anda lihat, ini sumbu satunya itu sejajar dengan lebar daripada balok. Jadi nanti ini sumbu N1 nanti, ini N1, ini N2. Jadi lebarnya tadi, kita lihat tadi lebarnya adalah kolom 0,35, oke, 0,35, tingginya 0,35, oke. Nah, udah, ini profil kolomnya. Nah, setelah itu Anda oke. Oke, nah selanjutnya kita kalau lihat yang manajer kan ini, lalu create lagi, beam juga, tapi sectionnya adalah balok. Oke, balok, continue, lalu Anda pilih di sini, Anda pilih profilnya adalah balok. Oke, pilih rectangular, continue. Oke, nah ini yang tadi baloknya adalah 0,2 dan 0,45. Jadi A-nya 0,2, lalu ini 0,45. Oke. Kita lihat nih, pilihnya adalah profil balok. Yang profil balok dan profil kolom. Nah, oke, jadi ada profil balok, ada section balok, ada section kolom. Dismiss saja. Selanjutnya harus di-assign ke gambar yang sudah kita buat. Karena kan gambar yang sudah kita buat masih berbentuk lain atau wire. Nah, kita harus tugaskan penampangnya ke sini. Atau kita memberi penampang pada gambar yang kita sudah. Kita pilih exception, ini hapus saja. Lalu select. Kita select kolom duluan atau select balok duluan, tidak apa-apa ya. Lalu pilih apa tadi? Kolom. Section kolom, oke. Nah, kemudian select lagi yang ini dan pilih section balok. Oke. Nah, sudah semua. Nah, jangan lupa ini beam itu orientasinya harus kita tentukan ya. Jadi kita klik saja orientation. Ini kita done dulu, lalu klik orientation. Nah, lalu kita klik dua-duanya. Lalu done. Nah, ini Anda enter saja ya. Anda enter. Nah, intinya begini, ketika Anda setelah pilih orientation, lalu Anda lihat yang merah itu, jadi sumbu aksialnya harus ikut yang merah. Ya, jadi ini berarti ini sudah betul ya. Jadi Anda enter. Nah, Anda pilih yang dimensinya. Nah, Anda lihat ya. Jadi ini maksudnya yang tadi sumbu 1 kan sejajar dengan lebar balok. Sumbu 2 itu tinggi balok. Berarti ini sudah oke. Sudah oke. Ya. Jadi ini oke. Klik oke saja. Nah, kalau Anda mau melihat bentuknya boleh view, part display option, pilih render, pilih oke. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Nah, nanti model struktur Anda seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke 2 dimensi. Selanjutnya kita matikan dulu rendernya, part option. Kita matikan. Nah, dah. Nah, sekarang selanjutnya properti sudah, sekarang kita assembly. Klik di sini ya, create instance. Parse, portal 2D, ya. Pilih yang independen. Nah, dah selesai. Nah, selanjutnya kita pilih step. Step, Anda pilih step. Ini maksudnya pembanan inisial awalnya ini kita pilih yang static general. Continue. Oke saja. Selanjutnya kalau Anda mau setting output di sini ya, boleh di sini atau pakai yang dari sini. Atau pakai yang dari sini ya. Ini yang create dari sini ya. Boleh juga dari sini. Boleh ya. Di create field output, nanti outputnya seperti apa. Anda
bisa setting di sini. Ya, outputnya itu kan kita hanya perlu force reaction. Anda boleh pilih nanti ini boleh, reaction force boleh, section ini juga boleh, ya. Kemudian Anda pilih yang ini, boleh, ya. Oke, itu saja ya. Nah, oke. Nah, outputnya sudah. Sekarang kita ke load. Oke, kita ke load. Atau mau ke mesh boleh ya. Tapi kita ke load dulu ya. Nah, ke load Anda boundary dulu untuk apa namanya tumpuannya, berarti boundary sini ya. Nah, boundary berarti tumpuan jepit. Nah, karena dua-duanya jepit ya udah. Kita tidak pakai set ya. Kita tidak pakai set karena ini hanya 2 jadi bisa langsung dipilih. Kecuali kalau banyak boleh pakai set ya. Di setting dulu ya. Ini kita hanya 2 jadi kita displacement rotation. Continue lalu kita pilih. Ya. 1 ya, tekan shift supaya 1 lagi ya, 1 sini. Oke. Nah, sudah ya. Jadi ada tanda merahnya muncul berarti oke ya. Dan oke, lalu U1 ditahan, U2 ditahan. Jadi ini horizontal, vertikal, dan momennya ditahan. Oke. Nah, maka akan keluar tumpuannya. Oke, sudah selesai. Lalu kita ke create load. Nah, load ini beban terpusat. Ada beban terpusat. Pilih concentrate. Lalu Anda continue. Nah, pilih poinnya, berarti sini tadi ya. Dan, oke, nah arahnya kemana? Anda lihat kalau X, kalau arah mendatar X, arah atau 1, arah Y-nya ke atas. Jadi yang ini ya. Ini nilainya berapa? Coba kita lihat. Adalah 40 kN. Nah, kalau karena force-nya Newton berarti 40.000. Oke, jadi ini 40.000. Oke. Nah, sudah. Load-nya sudah, boundary-nya sudah, sekarang mesh. Mesh, ingat mesh type dulu. Mesh type, select region semua. Oke, dan nah, ini standar beam, ingat beam, linear. Ya, ini tipe elemennya bahwa beam itu 2 ujung, 2 node gitu ya. Oke. Ya, dan selanjutnya ke sini. Sheet itu untuk menentukan kita baginya berbagi. Nah, kalau kita meter tadi 5 ya, kita bagi 0,5 ya supaya agak banyak. Oke, kita bagi, kita klik oke. Nah, ini berarti 0,5 ya, kita bagi elemennya. Oke, lalu kita ke mesh part instant. Oke, lalu klik yes. Ya. Nah, kalau Anda mau munculkan nomor-nomornya, Anda bisa assembly displace option. Oke, pilih mesh, lalu show nodes, label, dan show element label. Oke. Ya, ini node-nya, kemudian elemen labelnya sudah ada. Jadi ini kalau matriks kekakuan tidak bisa kita bagi seperti ini, hanya 2 elemen ya. Tapi kalau finite element kita bisa bagi menjadi banyak elemen-elemen. Sehingga mungkin lebih akurat nanti ya. Oke, nah berarti mesh-nya sudah, semua sudah. Sekarang kita ke job. Oke, ke job. Pilih yang ini, create job. Lalu ini misalnya latihan portal. Portal 2D. Oke. Continue. Oke. Nah, selanjutnya Anda bisa klik di sini atau di bawah sini boleh ya. Lalu Anda submit. Oke, submit. Oke, kita submit. Kita tunggu. Jadi Anda bisa lihat di sini atau bisa monitor ya.
klik monitor atau bisa lihat di sini ya. Nah, sampai dia komplit semua. Ini dia masih running ya, ditunggu saja. Oke, complete successful ya, sudah. Kita klik pilih result. Oke, nah result berarti sudah nampak. Nah, Anda bisa pilih sini plot contour. Nah, ini adalah apa namanya yang ada. Nah, ini kan angka-angkanya kecil sekali. Anda bisa setting di viewport annotation. Anda pilih legend ya, set font. Anda pilih ini misalnya 12 atau 14 boleh ya. 12, coba kita lihat nanti bentuknya. Oke, saya legend detail block juga gimana? Ya, detail blocknya juga sudah. Oke. Kalau yang create itu yang bawah ya, yang di bawah itu report. Oke. 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 Nah, oke. Nah, kalau misalnya Anda mau, ini kan tegangan S itu stres ya. Kalau Anda mau lihat displacement-nya berarti U, under font. Nah, ini ya. Nah, kalau Anda mau tahu berapa maksimum dan minimumnya, Anda klik sini. Lalu ketik klik limit, lalu show location yang maksimum dan minimum. Anda oke. Nah, ini adalah tempat di mana displacement-nya maksimum dan minimum. Anda bisa cek di situ ya. Oke, selanjutnya kita akan Anda bisa juga menggerakkan boleh di sini ya. Nah, ini boleh. Oke. Nah, kita di sini. Nah, kemudian misalnya Anda mau munculkan label-labelnya dari sini ya. Label, Anda klik di label. Lalu show node label dengan elemen label boleh ya. Ini, oke. Nah, ini elemen label. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek nilai itunya ya. Gaya lintang ini enforce, ini gaya lintang, ini momen ya. Anda bisa klik sini ya. Kemudian Anda mau ngecek langsung, berarti Anda tools query ya. Anda pilih node, lalu probe node. Oke, lalu Anda sini ganti node dulu supaya node-nya bisa dicentak. Nah, pilih silakan memilih node yang mana. Misalnya Anda mau ngecek gaya lintang sini. Nah, sini Anda lihat nilainya seperti itu. Angka yang di belakang itu adalah koordinatnya ya. Jadi, nah, kemudian kalau di sini, nah, kenapa sini nilainya 2? Ya, ini karena kan gaya lintang dari kolom di atas kan beda sama gaya lintang pada baloknya. Kan ada 2 gambarnya nanti gaya lintangnya. Oke, jadi nilainya 447681 dan 17. Atau kalau Anda mau cek di ujung sini. Nah, ini gaya lintangnya. Oke, gaya lintangnya ya. Jadi Anda bisa tahu itu 179,615. Oke. Atau Anda mau mengecek di sini, node sini. Node 8 ya. Nah, Anda bisa situ. Atau Anda mau di sini. Boleh ya, bawah situ. Nah, itu untuk gaya lintangnya. Nah, sekarang Anda mau ganti, kalau Anda mau, jadi dipilih dulu ya, Anda mau pilih di sini, 1, Anda pilih dulu, lalu Anda pilih di sini, Anda pilih semua juga boleh ya. Nah, 7, 8, 9, ini, di note ini ya, ini, sini, oke. Nah, kemudian Anda mau write to file, berarti Anda harus centang dulu semua ya. Anda centang dulu, ada centang sini semua ya, dicentang. Ya, nilainya ini Anda bisa lihat nih, dia langsung muncul ini ya. Jadi Anda bisa langsung kelihatan di sini. Ya, kalau mau setting berarti nanti viewport ya. Lalu Anda bisa tulis ke file, write to file. Nah, sini Anda tulis nih. Ya, nah
lalu pilih folder yang akan Anda simpan di mana terserah ya. Jadi di sini Anda tulis saja misalnya latih portal 1. Ya, latih portal 1. Latih portal lalu tadi gaya lintang ya. Gaya lintang. Pokoknya agak panjang nggak apa-apa. 1 aja ya. Oke. Nah, nanti Anda nanti bisa cari filenya sini. Saya simpannya di folder latihan abakus. Jadi sini latihan kerja abakus. Lalu tadi agak panjang di mana ya? Latih. Nah, ini. Ya. Ini Anda klik saja. Nah, sini ada semua ya. Oke, ini nilai-nilainya ya. Ini nilai-nilainya. Oke. Ini tadi nilai-nilainya Anda silakan. Nilai-nilainya sudah ada ya. Oke. Nah, ini tadi deformasi yang ini, yang bawah ya. Ini galintangnya ya. Nah, ini nanti Anda bisa gambarkan pakai Excel atau gambarkan pakai apa gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kalau seandainya Anda mau ini kita cancel dulu. Oke, sekarang misalnya kita mau momen, berarti ini Anda setting dulu ke momen. Ini momen. Kalau gaya aksial berarti yang N per 1 ya. Oke, nah kalau misalnya kita mau momen sini ya, berarti value Anda klik double 2. Nah, kemudian jangan lupa ini note ya, pilih note. Lalu silakan Anda klik 1, klik shift supaya di atas tanda semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau Anda klik ini, kemudian write file, ya, kemudian Anda ganti ininya dan seterusnya. Oke, dilakukan seperti yang berikut. Oke, nah selanjutnya misalnya Anda mau displacement-nya, berarti cari yang U. Nah, displacement. Nah, ini Anda buat seperti tadi ya juga ya, buat seperti tadi yang juga. Anda juga boleh menggunakan pad, tapi nanti padnya itu nanti dia menurus, jadi dia menganggap ini menurus jadi 1, jadi agak bingung nanti ya. Jadi bisa tergambar nanti agak bingung karena kalau seperti balok dia menurus. Kalau ini kan menurusnya, padahal di sini kan dia ke atas dulu baru ke kanan. Sehingga kita pakai saja model yang seperti tadi. Oke, sehingga kita bisa gambarkan bidang momen dengan normal dan sebagainya. Oke, saya pikir Anda bisa menggerakkan gini ya. Itu ya. Silakan melihat simulasinya. Kemudian yang ini untuk mengeluarkan nilai maksimum minimumnya, misalnya U-nya keluarkan. Ya, ini ada nih. Berapa? Nah, ini maksimumnya berapa? Oke. Demikianlah. Nanti setelah itu Anda bandingkan menggunakan program LeanPro ya, pakai LeanPro. Nanti nilainya harus sama. Kalau sudah sama berarti sudah betul. Nah, sekarang misalnya kita mau variasi ya, variasi bebannya. Oh boleh. Anda kembali nanti kalau beban berarti ke sini. Oke, ke sini lalu ke sini. Ya. Nah, ini Anda boleh ganti, boleh edit. Ya. Anda boleh atau delete dulu, nanti ganti bebannya, misalnya beban merata. Misalnya kita hapus dulu, kita delete yang ini. Oke. Nah, lalu kita create yang baru.
Nah, misalnya kita beban merata. Beban merata. Oke, nah kita pilih line load. Oke, continue. Lalu kita pilih beban meratanya mau di mana? Di sini. Nah, kita pilih beban merata gitu, kita done. Nah, sini uniform global ya, berarti globalnya Y ya, berarti minus. Minus misalnya 200. Nah, tapi Anda lihat satuannya ya, gaya. Ini satuannya ya, supaya jangan lupa. Nih sesuai ini ya, gayanya itu Newton. Ya, per meter berarti 200 Newton per meter gitu. 200 Newton per meter, 200 Newton per meter. Lalu Anda oke. Nah, ini ya. Nah, setelah itu Anda dismiss, lalu Anda job lagi ya. Create job. Oke, submit lagi ulang. Nah, oke. Submit lagi. Biarkan dia running. Ya, sampai Anda bisa memonitor dari sini boleh ya. Tuh, monitor supaya kalau ada running, ada error, Anda bisa cari tahu errornya di mana, bisa dilakukan perbaikan. Gitu ya. Kita tunggu sampai dia, nah sudah complete, successful, tidak ada error, oke. Lalu kita restart. Nah, restart, lalu Anda ini. Nah, beda dengan tadi ya. Nah, lalu Anda bisa mengecek untuk langkah selanjutnya. Oke. Demikian untuk sementara, nanti kita akan ini banyak fasilitasnya, tapi kita masih menggunakan sangat sedikit. Nah, kita masih 2 dimensi, nanti kita solid. Kalau ini kan masih wire ya, tapi kita bisa modelkan 2 dimensi, tapi dalam dengan solid. Nah, ini kita masih wire. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk FEM manualnya akan saya bahas di video berikut setelah ini. Demikian, terima kasih.